Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Krisnatun Nugroho dari kelas 1B, NIM 213307035. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing, penerapan teknologi cloud computing, yang dimulai dari pengertian, penerapan, jenis, dan manfaat. 1. Pengertian. Pengertian dari cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet, dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. 2. Penerapan. Penerapan teknologi cloud computing di berbagai bidang. Beberapa bidang penerapan cloud computing yaitu 1. Dalam bidang transportasi, 2. Dalam bidang kesehatan, 3. Dalam bidang pendidikan. Bidang transportasi, penerapan teknologi cloud computing dalam bidang transportasi. Sistem transportasi khususnya angkutan umum sangat diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan angkutan orang maupun barang. Sistem informasi angkutan umum berbasis website serta penggunaan teknologi cloud computing untuk menyimpan data menjadi alternatif yang paling efektif saat ini dengan sistem transportasi online berbasis cloud computing. Dengan melakukan penghematan biaya operasional pada sistem informasi dibangun dan dapat dengan mudah memonitoring dari satu server sehingga dapat memudahkan dalam pelayanan informasi trayek lalu lintas angkutan umum yang diperlukan pengguna di wilayah kota Tasikmalaya dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan trayek lalu lintas dan angkutan umum yang tertib dan teratur. 2. Dalam bidang kesehatan. Penerapan teknologi cloud computing dalam bidang kesehatan. Salah satu teknologi dari cloud computing yang digunakan adalah telemedicine, yaitu pelayanan di bidang kesehatan jarak jauh. Hal ini mencakup bentuk pengobatan yang memanfaatkan media untuk berinteraksi antara dokter dan pasien. Ini berarti bahwa layanan pengobatan yang mencakup semua bentuk pengobatan yang memanfaatkan media di mana pasien dan dokter dapat berkomunikasi jarak jauh, baik menggunakan telepon seluler, telepon rumah, internet, dan sebagainya. Telemedicine juga definisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Artinya pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Biaya bahan bakar dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lainnya sebagainya. 3. Dalam bidang pendidikan. Penerapan teknologi cloud computing dalam bidang pendidikan. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak teknologi yang berkembang di bidang pendidikan. Misalnya, cloud computing ini yang mulai digunakan. Cloud computing yang sering kita gunakan adalah Google Apps. Google Apps ini merupakan layanan yang disediakan oleh Google yang memiliki berbagai fitur atau aplikasi yang saling terintegrasi sehingga dapat digunakan oleh pengguna baik individu maupun kelompok. Salah satu penerapan Google Apps untuk pendidikan adalah Google Form Education yang menawarkan sebuah hosting gratis untuk mempermudah lembaga-lembaga pendidikan seperti mengelola email, chat, kalender, berbagai dokumen, dan lain-lain. Fitur-fitur utama yang ada di Google for Education ialah 1. Gmail. Gmail di sini adalah layanan web mail yang dikelola oleh administrator Google Apps lembaga yang bersangkutan dengan format URL dari lembaga pendidikan tersebut. 2. Google Calendar. Dengan layanan ini, administrator, guru, dan siswa dapat mengatur jadwal mereka masing-masing. Misalnya, membuat kalender akademik yang kemudian ditampilkan dalam website. Google Doc, administrator, guru, dan siswa dapat berbincang secara online dan bahkan mengirimkan pesan. Google Docs. Ini adalah fitur yang dapat digunakan untuk berbagai dokumen.
spreadsheet, dan presentasi kepada seluruh siti sekolah. Google Site. Pada fitur ini bekerja sama untuk memelihara dokumen, isi web, dan informasi lainnya yang ada di website. Google Video for Education. Dan fitur ini menjadi solusi hosting dan berbagai video yang memungkinkan sekolah dan organisasi lainnya untuk menggunakan video ini sebagai media efektif dalam berkomunikasi. Jenis cloud computing. Jenis cloud computing berdasarkan jaringannya. 1. Layanan hybrid. Merupakan tipe layanan berbagai gabungan cloud lain, baik publik, private, maupun tipe komunitas. 2. Layanan komunitas. Merupakan tipe layanan cloud computing yang bisa diakses secara bersamaan oleh beberapa organisasi atau perusahaan. 3. Layanan private. Merupakan layanan cloud khusus untuk digunakan untuk satu organisasi atau perusahaan tertentu, sehingga akan tidak bisa diakses oleh pengguna yang lain. 4. Layanan publik. Tipe layanan cloud computing terakhir adalah tipe layanan publik, yang merupakan layanan penyimpanan yang bisa diakses secara umum. Jenis cloud computing berdasarkan layanannya. Software as Service atau SaaS melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. 2. Infrastruktur as a Service atau IaaS melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand. 3. Platform as a Service atau PaaS disebut sebagai yang paling kompleks. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaannya paling besar adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online. PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contoh dari PaaS seperti Salesforce.com dan Heroku. 4. Manfaat. Manfaat cloud computing. Manfaat cloud computing ialah 1. Pusat semua penyimpanan data. 2. Keamanan terjamin. 3. Mudah dan fleksibel saat dioperasikan. 4. Hemat biaya. Sekian dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.